لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Islah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya meskipun bulan Ramadan masih ada pencuri, masih ada motor yang hilang, masih ada HP yang dicuri, masih ada yang jualan tapi curang timbangan dan takarannya, masih ada yang maksiat. Katanya setan dibelenggu, kok masih ada maksiat? Ya, yang dibelenggu itu setan dari bangsa jin, tapi setan dari bangsa manusia masih berkeliaran. Nah, yang menggoda itu setan dari bangsa manusia. Karena setan itu memang ada dua. Dalam Al-Quran Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, aduan, musuh dari kalangan setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Yang dibelenggu di bulan Ramadan setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia tidak dibelenggu. Siapa setan dari bangsa manusia? Semua orang yang mengajak orang lain berbuat maksiat, itu setan dari bangsa manusia. Jadi kalau ada siang-siang ajak, yuk kita mencuri rumahnya Pak itu, orangnya sedang di ladang. Nah, itu yang ngajak itu setan, wujudnya manusia. Bahkan masih ada kemaksiatan, karena setan dari bangsa manusia masih ada, hawa nafsu pun masih ada. Sekalipun ketika sedang puasa hawa nafsu dorongannya menjadi lemah. Nah, ini semua sebetulnya rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Dengan dibelenggunya setan, dengan dilemahkannya dorongan nafsu, harapannya keinginan untuk taat di bulan Ramadan menjadi menguat, dan keinginan untuk bermaksiat menjadi melemah. Sehingga harapannya memang ketika Ramadan ini semangat ibadah itu bertambah. Dan keistimewaan yang terakhir disebutkan oleh Nabi, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan Ramadan, dan hanya ada di bulan Ramadan ada satu malam yang nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu
malam di mana ibadah di malam itu nilainya kata Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan beribadah selama 1000 bulan. Berapa tahun itu Pak? 1000 bulan 83 tahun. Ada yang umurnya 83 tahun Pak yang hadir? Kayaknya nggak ada, jenggotnya nggak ada yang putih-putih nih. Cuman Pak Rahmat aja nih yang jenggotnya putih, dicukur aja ketahuan. Ibu-ibu ada yang 84 tahun umurnya Bu, mbah-mbah. Rata-rata umur kita itu 60 sampai 70-an. Itu rata-rata umur umat Muhammad SAW. Sedikit yang umurnya itu melewati 70 ya ada, tapi sedikit. Yang ada di bulan Ramadan itu pun di 10 hari yang terakhir. Malam namanya Lailah itu ya malam, di malam hari. Maka Bapak Ibu sekalian, usahakan nanti ketika kita berada di 10 malam yang terakhir sejak malam 21. Ini nanti Lailatul Qadarnya kapan persisnya? Karena ada yang genap, ada yang ganjil kan. Bagi yang puasanya hari Senin kan nanti ganjilnya beda dengan yang mulai puasanya hari Selasa. Maka supaya aman Bapak Ibu sekalian, jangan pilih-pilih malam. Kita ini kecenderungannya milihnya malam-malam ganjil. Padahal Rasulullah SAW tidak pilih-pilih malam. Beliau iktikafnya ya 10 hari terakhir semuanya. Dan menghidupkan malamnya ya semua malamnya, bukan hanya malam ganjil, malam genap pun beliau sikapi seperti malam ganjil. Bahkan ada hadis yang mengisyaratkan Lailatul Qadar itu di malam genap. Karena kata Rasul, cari pada 3 malam yang terakhir atau 5 malam yang terakhir. Nah kalau yang terakhir itu hitungannya genap atau hitungannya ganjil, jadinya genap. Jadi kalau jumlah harinya 29, 3 malam terakhir itu malam 26 genap. Jadi ada hadis yang ngitungnya dari depan, ada hadis yang ngitungnya dari belakang. Makanya Rasul tidak pernah membeda-bedakan ibadah di 10 malam yang terakhir.